Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus atau segenap jajaran yang ada di Yayasan Muhajirin, baik pembina, pengurus maupun dan kemakmuran masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu pengasuh daerah, mulai dari RT, RW, dan kelurahan, para ustadz, dan juga para pengurus masjid lain yang ikut hadir, dan terutama juga ibu-ibu yang saya kagum. Ini madrasahnya tadi semua pengasuhnya ibu-ibu, tidak ada bapak. Apakah karena tidak ada bapak yang sanggup atau karena kehebatan ibu? Insya Allah karena kehebatan ibu. Biasanya saya kalau berdiri di sini, saya suka berbicaranya melantur ke sana kemari, karena saya merasa bukan ustadz, tapi saya merasa wartawan. Saya lama pengalaman sebagai wartawan, sehingga saya kalau bicara ngalor ngidul ya, ke sana kemari, terus lalu waktu tidak terkendali. Saya diuji supaya PowerPoint. Ini bahasa yang saya tangkap, saya tidak boleh melantur. Saya harus fokus di situ. Oleh karena itu, saya siapkan teks yang untuk menjelaskan itu supaya saya tidak kesana kemari. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita pagi ini dipertemukan di tempat yang mulia, yaitu di masjid, dan di waktu yang penuh berkah, yaitu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang diapit. Sebelumnya adalah bulan Rajab, setelahnya bulan Ramadan. Bulan Rajab biasanya kita memperingati hari atau malam Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj, yang penting hasil dari Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian di Ramadan kita dianjurkan untuk puasa 1 bulan penuh. Kenapa kita diwajibkan puasa 1 bulan penuh? Hanya atau setidak-tidaknya untuk menghormati Al-Quran. Bandingkan kalau kita memperingati hari kemerdekaan, kita disuruh menarik atau mengangkat bendera selama beberapa hari. Itu bisa diwakili. Jadi kalau kita menyuruh anak yang lewat, tolong pasangkan bendera, tidak masalah. Tapi kalau Ramadan, kalau memperingati Al-Quran tidak boleh diwakilkan. Dan peringatannya dengan cara itu hebatnya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita diberi untuk menghormatinya dengan puasa 1 bulan penuh. Di 1 bulan itu, di samping puasa, kita diperintahkan, dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, termasuk sholat malam. Nah, Isra Mi'raj tadi, hasil yang paling utama adalah kewajiban sholat. Ramadan kita disuruh memperbanyak sholat. Berarti posisi kita saat ini adalah posisi yang baik, menyediakan masjid untuk sholat. Dan
Entah kenapa, padahal kan ini ulang tahunnya itu yang dihitung kan bulan Maret ya Pak Abid ya. Ya, Februari, tapi jatuhnya di bulan Sya'ban. Ya. Dan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, dengan semangat Rajab, Sya'ban dan Ramadan kita memperingati milad Darul Muhajirin. Mudah-mudahan berkah. Ya. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk berdoa. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya, baik yang terlibat dalam pendirian masjid, dalam membiayai pembangunan dan perluasan masjid, dan juga membiayai operasional masjid, dan juga mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, maupun juga yang memakmurkan, yang hadir di masjid untuk sholat berjamaah, ikut kajian, ikut zikir dan sebagainya. Bagi yang sudah mendahului kita, termasuk almarhum Pak Mahmud, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, melapangkan kehidupan mereka di alam barzakh, dan mengizinkan mereka kelak tinggal di surganya Allah. Bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, tadi ada beberapa yang berhalangan, kita doakan mudah-mudahan Allah segera mencabut penyakit mereka, mereka sehat kembali, bisa ikut berjuang bersama-sama Bapak-Bapak dan Ibu untuk memakmurkan masjid. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah, apakah masalah hukum atau masalah sosial atau masalah ekonomi, kita mohon kepada Allah memberi kemudahan kepada mereka, memberi solusi yang baik, sehingga kalau mereka menghadapi dispute dalam bisnis, Allah segera menyelesaikan dispute itu dengan baik, dengan dan menjauhkan kita dari fitnah dan kezaliman. Kita juga menyampaikan selamat kepada segenap pendiri dan pengurus Yayasan Darul Muhajirin atas keberhasilan membangun dan memperluas masjid ini dan mengelolanya selama 22 tahun ini. Semoga semua yang terlibat dalam kegiatan dan pendanaan pembangunan dan kemakmuran masjid ini bisa semua yang terlibat itu dirahmati oleh Allah dan selalu dibimbing. Kita ingat kepada sabda Nabi SAW, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun seseorang yang membangun masjid hanya dalam rangka mencari ridho Allah, maka Allah akan yang senada dengan itu. Rasulullah menyebut meskipun sekecil rumah burung. Jadi masjidnya sekecil apapun itu akan dibangunkan di rumah di surga. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya tempat tinggal di surga. Jangan sampai sudah ada rumah di sana tetapi tidak bisa meninggalinya. Bisa nggak kita punya rumah tapi tidak bisa tinggal? Bisa, sudah punya rumah misalnya punya rumah yang mewah di suatu tempat, anggaplah misalnya di Pondok Indah, tapi tidak punya kesempatan untuk tinggal di sana. Apa artinya punya sana? Bapak Ibu sudah punya rumah di surga, maka kita usahakan supaya Bapak Ibu punya tiket masuk surga. Ya, jadi jangan sampai punya rumah tapi tiketnya tidak ada. Ya. Jadi setelah masjid berdiri dan rumah di surga itu sudah disediakan,
untuk para pendiri dan untuk para pengurus, maka kita manfaatkan masjid ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan juga sekaligus membina generasi yang akan datang. Kita menyadari bahwa banyak di antara kita, terutama yang seumur dengan saya atau bahkan lebih, itu hasil dari pendidikan zaman Belanda, zaman penjajahan. Zaman penjajahan sekolahan itu tidak bisa tinggi, ya paling kebanyakan itu paling tinggi hanya SR kelas 3, dan pendidikan agama juga terbatas. Kalau ada orang pergi haji, penjajah itu ngasih label Pak Haji atau Bu Haji. Biar apa? Biar ketahuan ini orang-orang yang Islamnya kuat, sehingga kalau ada apa-apa diawasi. Ya, jadi zaman dulu bikin Pak Haji biar nanti bisa diawasi. Sekarang ustadz juga dimonitor, bahkan bila perlu dituduh teroris. Nah, jadi zaman dari dulu kapanpun, zaman Nabi Muhammad pun sampai sekarang, itu untuk menjadi orang soleh memang selalu ada yang mengganggu. Dan menurut Al-Quran, orang-orang yang paling mengganggu adalah al-mujrimun. Wa ma adallana illal mujrimun. Mujrimun itu orang-orang yang berbuat dosa. Jarom itu dosa yang sifatnya yang boleh atau yang bisa dikenai hukuman jinayat, atau kalau bahasa Indonesianya kriminal kelas tinggi. Ya. Jadi yang menghalang-halangi Islam dari dulu adalah al-mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Orang banyak dosa itu kebanyakan apa? Yang paling utama kan yang suka makan-makan yang halal, yang haram. Yang haram itu bisa karena menipu, bisa karena korupsi, bisa karena penggelapan dana masyarakat. Nah, orang-orang semacam ini itu paling tidak suka kalau diawasi atau ditegur. Nah, yang tukang menegur itu orang Islam, maka mereka akan selalu memusuhi orang Islam. Oleh karena itu, kita meskipun menghadapi rintangan-rintangan semacam itu, terutama dari al-mujrimun, orang yang banyak dosa, kita harus tetap tegar. Dan mengurusi masjid itu pekerjaan yang mulia. Banyak orang zaman sekarang menganggap mengurusi masjid itu rendah. Rendah itu kan ada ukurannya. Ada ukurannya, misalnya di masyarakat, apakah dia dianggap orang yang terhormat atau tidak. Ukuran lain secara ekonomi, gaji untuk orang-orang yang bekerja untuk masjid besar apa kecil. Kalau kecil berarti kita meremehkan pegawai masjid. Padahal masjid, mengurusi masjid itu mulia. Siapa contoh yang diperintahkan untuk mengurusi masjid? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah berfirman, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Kami telah berjanji atau memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Rumahku ini yang dimaksud adalah Masjidil Haram, untuk kepentingan orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Tapi kenapa kita menganggap remeh? Ini perintah Allah kepada Nabi. Jadi jabatan merbuat itu setingkat dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka coba deh kita lebih menghormati mereka. Dan mereka itu Masya Allah mau keluar dari masjid sebentar lagi zuhur. Habis zuhur, kalau mau meleng sebentar, mau meleng sedikit begitu, sebentar lagi asar. Kalau ada kotoran sedikit saja, nanti Pak Abid negur, panggil merbotnya, ini kok ada kotoran ini nggak dibersihkan,
Kira-kira begitu kan Pak? Jadi artinya orang-orang yang mengurusi masjid itu bahasa kiasnya itu terbelenggu, terkungkung. Karena terkungkung, maka mereka harus dihormati. Harus dihormati. Jangan sampai mereka itu hidupnya kesulitan. Diberilah kemudahan. Dan bila perlu, jamaah ini bergiliran membersihkan masjid. Di tempat lain, di Iran, cuma mereka itu Syiah, ya. Tapi di Iran itu orang-orang berebut membersihkan masjid. CEO, ya, presiden direktur perusahaan itu daftar untuk membersihkan masjid, dan begitu daftar tidak bisa langsung kerja, tunggu gilirannya, bisa berbulan-bulan, dan mereka tidak dibayar membersihkan itu. Oleh karena itu, kenapa kita kalah sama orang-orang Syiah gitu? Merbot, ya. Siapapun yang melihat bersihkan, karena masjid ini adalah milik Allah, dan karena ini milik Allah, maka tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya musyrik. Tidak boleh ada ritual-ritual yang sifatnya musyrik diselenggarakan di masjid. Kalau mau bikin di luar sana, bukan tanggung jawab kita, ya. Dan siapa orang yang layak memakmurkan masjid? Allah menyebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Yang layak memakmurkan masjidnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mau menegakkan sholat serta membayar zakat. Coba, beriman kepada Allah dan hari akhir ini sangat penting. Orang yang tidak percaya pada hari akhir itu merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban apapun yang dilakukan. Maka mereka kalau berpolitik, ya mereka menghalalkan cara apapun. Pokoknya yang penting kita berkuasa. Kalau ada orang yang menentang, bunuh. Mereka tega membunuh karena tidak ada kepercayaan bahwa nanti akan dituntut di akhirat. Kepada Tuhannya aja tidak percaya, apalagi pada hukum dan tanggung jawab itu. Maka penting sekali kita membina keimanan anak-anak generasi yang akan datang. Jadi tadi kalau kita lihat yang tampil yang masih muda hanya Indah. Tapi tadi ya, ketua panitia Pak siapa tadi? Pak Hirman yang sudah senior,
emangnya tidak ada regenerasi. Nah, regenerasi memang ada masalah. Kalau Pak Abid menyebutnya masalahnya anak-anak muda itu bekerja. Memang dunia ini makin hari makin ke arah industrialisasi. Industrialisasi itu membuat orang tidak bisa bebas di dalam kehidupan sehari-hari. Karakternya industri, setelah pekerjaan ini selesai, dilanjutkan tahap berikutnya, dilanjutkan berikutnya, ujung-ujungnya duit. Itu industri. Ya, jadi misalnya kalau orang membuat televisi, ada cetakan untuk kerangkanya, casingnya, terus chip-chipnya, terus ada meja-meja yang masang chip 1, chip 2 dan sebagainya, terus sampai sana. Kalau satu orang yang terlambat atau ngantuk 5 menit saja, ini mata rantainya terganggu. Maka karakternya industri itu tidak boleh melek, termasuk sholat. Maka industrialisasi itu mengganggu kegiatan ibadah. Nah, kalau yang punya industri, yang punya pabrik itu orang non-muslim, maka kita akan sulit mengatur sholatnya para karyawan. Dan sekarang yang punya pabrik-pabrik umumnya non-muslim. Kenapa kita tidak bangkit membuat pabrik-pabrik? Allah sendiri, menurut Rasulullah, Allah lebih suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat itu termasuk fisik, termasuk ilmu, termasuk ekonomi, termasuk politik. Sekarang ini bangsa kita muslimnya lemah. Pabrik-pabrik milik mereka. Bukan hanya pabrik. Pabrik itu kan sebelum pabrik itu ada pertanian, ada peternakan, terus ada pabrik. Pabrik ini perlu dijual, ada marketingnya. Ini mata rantainya itu ada distribusi. Coba, minyak kelapa sawit siapa yang menguasai? Mulai dari perkebunan sampai ke pabriknya, sampai ke distribusinya, mereka semua yang menguasai. Mereka kepengen harganya naik, dibikin semuanya langka. Tapi ada pabrik minyak goreng yang namanya Islami, pakai 212, digerebek polisi. Ini menimbun. Tapi coba, begitu harga sudah dinaikkan, pemerintah setuju dinaikkan harganya, banjir itu supermarket. Berarti ditimbun sebelumnya. Tapi kenapa yang itu tidak digerebek, yang digerebek yang 212? Maka orang Islam harus bangkit secara ekonomi dan secara sosial politik. Ya. Jadi kita perlu orang-orang yang soleh, yang menempati posisi-posisi politik. Ya, kita doakan anak-anak kita yang berada di masjid besok bisa di politik, syukur saja jadi presiden. Begitu Indah ya. Ya kan Pak Indah jadi presiden, wah tenang kita. Kita teruskan. Apa jadi masjidnya berdasarkan takwa, orangnya orang yang beriman, mempercayai hari akhir, mau sholat dan mau bayar zakat. Nah, berjalannya masjid ini perlu sedekah. Ya, oleh karena itu rajin-rajinlah Bapak Ibu untuk bersedekah untuk kegiatan masjid. Syukur sedekahnya jangan dibatasi dengan yang zakat. Zakat itu kalau bisa untuk fakir miskin dilebihi. 2,5% itu terlalu kecil. Dilebihi sedekah yang sunnah, masukkan ke masjid. Dengan masjid ini banyak hartanya, maka sekolahan bisa tambah besar. Ya, sekolah bisa tambah besar, pengajian-pengajian bisa diselenggarakan dengan baik. Lalu kegiatan-kegiatan di masjid diperbanyak yang zikir kepada Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah. Ayatnya Allah menyebutkan fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di masjid-masjid yang Allah izinkan
untuk diangkat derajatnya, dan di dalamnya ada orang-orang yang mau bertasbih. Bertasbih itu mensucikan Allah. Bertasbih itu tidak hanya mengucapkan subhanallah itu. Bertasbih subhanallah itu artinya maha suci Allah. Maha suci itu apa? Allah maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan apapun. Bertasbih harus kita nyatakan tidak hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati dan dengan perbuatan. Allah maha suci dari sekutu, dari segala kekurangan. Maka kalau kita bertasbih, itu kita mesti mengikuti ajaran Allah dan kita bersandar hanya kepada Allah. Kita melakukan apapun tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Kalau tujuannya mendua, itu namanya bukan mensucikan Allah. Coba saya tanya bapak-bapak, terutama ibu-ibu, ini sebentar lagi puasa Ramadan. Kalau ibu-ibu niatnya puasa Ramadan, satu, mencari ridho Allah, mencari pahala. Nomor dua, supaya saya bisa lebih langsing. Ini biasanya langsing itu bicara ibu-ibu, Pak. Boleh nggak, Bu? Niatnya dua. Nomor satu, mencari ridho Allah atau pahala surga. Nomor dua, biar langsing. Boleh nggak? Boleh, karena nomor dua. Itu namanya ibu tidak memahsucikan Allah. Kalau Allah maha suci, Allah itu tidak boleh disaingi. Tidak boleh disaingi. Begitu ada pesaing, berarti dia menyekutukan Allah. Ya. Jadi ini sebentar lagi puasa. Jangan ada niat yang nomor dua, hanya satu. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Oh, ibu-ibu ini guru-guru hafal. Ya, tidak diperintah kecuali mengabdi kepada Allah, memurnikan niat hanya untuk Allah. Kalau biar apa? Kurus, mendua. Biar sehat, mendua. Yang menikmati kurus siapa? Saya kan? Sehat saya. Loh, katanya puasa untuk mengabdi kepada Allah. Kok ada yang untuk saya? Berarti pesaingnya Allah adalah saya sendiri. Contoh lagi, habis di bulan Ramadan biasanya banyak orang yang rajin bersedekah. Ya. Aku mau bersedekah. Aku kaya supaya hidupku mudah. Sedekahnya untuk Allah atau untuk saya? Kalau ngomongnya begitu, aku bersedekah biar nanti rizkiku gampang. Rizki untuk siapa? Untuk saya bukan? Itu berarti untuk Allah atau untuk saya? Kok katanya mengabdi kepada Allah? Kalau mengabdi kepada Allah, sedekah itu ya untuk mencari ridho Allah, tidak ada untuk saya. Maka saya dari dulu tidak setuju. Ini kok namanya ustadz, kok bisa terkenal? Terkenal karena mengajak mata duitan. Sedangkan masyarakat kita mata duitan. Wah, ini menyesatkan. Mohon maaf, saya karena forum saya kecil, ya saya memanfaatkan di forum yang kecil ini. Jangan ngikuti dia. Jangan ngikuti dia. Ya, mohon maaf. Karena itu bisa menyebabkan apa tadi? Syirik. Masjid harus ditempati orang-orang yang mensucikan Allah. Subhanallah. Ya. Apapun yang kita lakukan, niatnya hanya satu. Nah, kalau niatnya hanya satu, ibu-ibu menyenangkan suami untuk kepentingan siapa? Kepentingan suami. Coba kalau ini Ramadan kita harus puasa. Kalau puasa Senin Kemis, puasa sunnah, boleh nggak puasa sunnah tanpa izin suami? Tidak boleh. Berarti puasa sunnah itu yang memberi pahala siapa? Allah.
yang tidak mengizinkan suami. Berarti levelnya suami lebih tinggi atau lebih rendah dibanding Allah? Kan mengalahkan kepentingan sunnah tadi. Gimana itu? Coba begini, logikanya begini. Mohon maaf, yang punya dorongan itu laki apa perempuan? Jadi saya mencoba bicara yang anak-anak tidak terlalu bisa membayangkan. Ya. Jadi yang punya dorongan itu laki-laki atau perempuan? Laki. Kalau dorongan, misalnya kepengen pipis, itu bisa ditunda nggak? Nggak bisa. Kalau dorongannya itu begitu kuat, tidak bisa ditunda. Kalau tidak ada toilet, kepengen cari tempat lain nggak? Cari tempat lain nggak? Kalau ibu-ibu itu puasa, berarti ya udah deh, kalau kamu punya selera cari ke tempat lain. Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Kamu tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah. Yang halal, saya tuh suka bercanda sama istri. Kalau orang makin senior, itu ada tempe yang halal, ada sate yang haram. Pilih yang mana? Sate. Aduh, itu ada sate aku kepengen. Itu kan tapi haram. Tempe halal. Tapi coba deh, kalau yang sudah senior, giginya gigit sate kuat nggak? Kuatnya kan gigit tempe. Ya udah, adanya tempe aja. Paham Ibu? Ya, paham ya? Bapak paham ya? Ya, jadi tidak boleh puasa sunnah itu bukan karena suami, tapi karena taat kepada Allah, bahwa Allah melarang perzinahan. Kalau aku tidak menuruti dia, nanti bisa mengarah kepada kalau yang haram itu perzinahan, tapi kalau yang halal nikah lagi. Oke dah, halal. Ibu mau nggak dimadu? Nah kalau tidak mau dimadu, ya sudah, laksanakan itu. Jadi jangan menganggap suami itu lebih hebat daripada Allah. Begitu pula laki-laki, jangan merasa. Itu suka ada yang bilang begini, kan ada hadis, kalau aku mau menyuruh orang menyembah orang lain, aku akan suruh wanita menyembah suaminya. Terus dia merasa gede. Bukan begitu. Itu tidak boleh, tidak boleh puasa sunnah itu bukan karena mengutamakan suami, tapi dalam rangka taat kepada Allah supaya tidak ada pelanggaran, tidak ada maksiat. Itu ya. Jadi cara berpikirnya yang diatur ya. Terus ketika kita itu sudah setuju bahwa masjid ini kita gunakan untuk memakmurkan masjid, memakmurkannya dengan banyak-banyak sholat, dzikir dan sebagainya, kita undang-undang orang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang omongannya lebih baik dibanding orang yang ngajak-ngajak menuju ke Allah? Ayo ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ngajak-ngajak ke masjid dimusuhi. Dianggap golongan anjing. Ini Allah menyebutnya siapa yang lebih baik omongannya dibanding orang-orang yang mengajak menuju kepada Allah. Adzan itu kan mengajak orang. Nah, mengajak itu tidak hanya terbatas adzan. Ibu-ibu tadi menyelenggarakan pendidikan itu juga mengajak anak-anak. Dan kalau kita bikin pengajian, kita jangan mendiscourage orang. Jangan mendiscourage, itu bahasa Indonesianya apa tuh? Kalau mengencourage itu mendorong untuk melakukan, mendiscourage jangan didorong melakukan. Kalau kita misalnya orang sudah sholat baik-baik, kemudian kamu sholat begitu belum tentu masuk surga, tahu? Belum tentu masuk surga. Loh, ngundang orang dari luar ke masjid itu sudah susah. Ketika ada orang sudah sholat, dibilang kamu belum tentu masuk surga. Kenapa? Rasulullah tidak memberikan contoh itu.
Karena Rasulullah tidak memberikan contoh, itu kan bid'ah. Semua bid'ah itu kan sesat. Semua yang sesat itu masuk neraka. Loh, kemarin takut-takuti. Jangan ditakut-takutin. Dakwah itu mesti dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jangan terus kafir. Orang lari. Kita rangkul. Kalau salah, kita kasih tahu. Dasarnya kasih sayang, bukan sok pinter. Kalau saya, itu salah semua itu, yang benar saya, sok pinter enggak itu? Kalau sok pinter itu kan sombong. Kalau sombong tempatnya mana? Bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Jadi kalau begitu orang yang dikatakan bid'ah tadi masuk neraka, dia sendiri juga masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Nah, ya itu karena gini loh. Kan kita sudah sepakat bahwa kita Islam ini mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu semua sepakat, ikuti Allah dan Rasulnya. Terus kalau Rasulullah tidak pernah melarang, kita jangan berani-berani melarang. Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang. Misalnya tadi yang anak kita baca Quran diakhiri dengan apa? Shadaqallahul azim. Ada nggak hadisnya? Habis baca Quran terus baca Shadaqallahul azim, ada nggak hadisnya? Nggak ada. Karena nggak ada, Rasulullah tidak memberi contoh. Jangan membaca Shadaqallahul azim. Pernah dengar begitu? Ada nggak larangan dari Rasul? Nggak ada. Rasulullah nggak pernah ngarang, kok kamu melarang? Dasarmu apa? Problemnya apa? Ketika membuat kaedahnya dibuat tidak berdasarkan hadis dan Quran. Kalau kita membaca Quran kemudian kita bilang Allah Maha benar, itu namanya memuji Allah, bukan? Memuji Allah itu hukumnya apa? Wajib. Kita wajib memuji Allah. Kalau itu kita memuji Allah, kenapa dilarang? Kan memuji Allah itu kan boleh kapan saja. Boleh kapan saja. Kita keluar dari WC memuji Allah, boleh. Bahkan ketika masih di WC, kemudian kita belum keluar, belum istinja, dalam hati alhamdulillah, boleh nggak? Hadisnya kan ketika keluar, tapi di dalam itu kita alhamdulillah, dalam hati tidak ngomong itu, boleh nggak? Boleh. Memuji Allah, alhamdulillah dari tadi perutku sakit, sekarang begitu keluar lega. Boleh. Jadi memuji Allah itu tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, jangan pernah melarang. Berdoa bareng ketika habis sholat, imamnya berdoa, yang lain ngimami. Kebetulan di sini nggak ada itu. Boleh nggak? Ada larangan nggak? Ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau orang itu berdoa bareng, nanti misalnya dalam orang 40 yang ikhlas hanya satu, lalu Allah akan menuruti yang satu tadi. Kalau satu dituruti, semuanya akan dituruti. Jadi kalau berdoa bareng, itu salah satu bisa menolong yang lain. Terus tapi kan nggak ada contoh dari Nabi berdoa bersama tapi di luar atau tidak setelah sholat. Loh, kalau itu di tempat di saat yang lain boleh, kenapa tidak boleh di sini? Ya, yang masalah itu kaedahnya itu bukan hadis. Oleh karena itu kita mesti mengikuti Allah dan Rasul. Imam kita satu, yaitu Nabi. Sepakat imam kita satu, Nabi Muhammad. Insya Allah orang Islam bisa bersatu. Boleh kamu organisasimu apapun, tapi imam kita hanya satu, Nabi Muhammad. Karena kita ini milih, aku pengikut guru ini, aku pengikut guru ini, akhirnya kita terpecah belah dan sekarang kita terpuruk ya secara politik. Nah, oleh karena itu cara mengajak kita ke masjid itu mesti dengan cara yang baik. Allah mengajukannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Panggillah, ajaklah orang untuk mengikuti jalan Allah dengan bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Jangan dengan cara nyalahin orang. Kalau toh diajak berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak diajak berdebat, jangan berdebat. Tapi kalau diajak berdebat, argumentasinya harus hiya ahsan, yang paling baik caranya. Ya, Allah Maha mengetahui siapa yang mau mengikuti petunjuk. Terus kalau kita bikin kegiatan, Rasulullah menganjurkan kita secara umum, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berilah kesenangan, jangan membuat orang lari, ya, jangan membuat orang lari. Jadi ibu-ibu menyiapkan makanan, insya Allah makanannya enak, tadi saya belum sempat. Itu untuk menyenangkan. Nah, terus kegiatan-kegiatannya juga begitu. Anak-anak dibuat senang sekolah di sini dan sebagainya. Jangan membuat aturan yang mempersulit sehingga anak-anak itu tidak mau ke masjid. Juga aturan-aturan dibuat gampang. Jangan mempersulit. Orang yang normal kecenderungannya mempermudah hidup. Ini kalau saya memberikan contoh. Kalau kita mengatakan iya, kebalikan dari iya adalah tidak. Dalam satu hari kita mengatakan tidak berapa puluh kali, banyak kali kan, maka kita ringkas menjadi enggak. Kalau di Jawa Tengah menjadi enggak. Itu jadi kita meringkas. Kalau bahasa Inggris, will not, dua suku kata diringkas menjadi won't. Do not jadi don't. Ini berarti kecenderungan manusia itu menyederhanakan hidup. Kalau ada orang mempersulit, kalau kamu mau mendapatkan izin atau mendapatkan paspor harus prosesnya begini sampai butuh berhari-hari. Itu berarti membuat gambar sulit. Itu berarti normal apa tidak? Orang yang normal adalah yang mengikuti tren, yaitu mempermudah hidup. Kalau ada orang mempersulit hidup berarti dia tidak normal. Nah, kalau tidak normal berarti ada sesuatu itu. Biasanya minta apa itu? Minta uang pelicin. Nah, itu. Terus untuk yang tidak terlibat di dalam membangun masjid atau pengurus, tidak apa-apa, masih bisa menggunakan masjid untuk masuk surga. Rasulullah mengatakan ada 7 kelompok yang besok ketika di padang mahsyar saja itu mereka akan mendapatkan naungan. Saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 kelompok itu ada 1 yang ada kaitannya dengan masjid, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, digantungkan dengan masjid. Jadi kalau punya kegiatan, jadwalnya itu diatur. Sholat zuhurnya di mana? Aku harus ke masjid. Sholat asarnya di mana? Ya, ini ada di antara kita hadir di masjid ini sekarang, sholat 5 kali selalu di masjid. Masya Allah, luar biasa. Ya, sampai sopirnya saja yang orang mu'alaf merasa senang menjadi sopirnya karena apa? Sholat 5 kali selalu di masjid. Nah, kalau kita mau menggantungkan hati kita di masjid, itu sudah dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Di padang mahsyar sudah enak dan nanti masuk ke surga. Terus kegiatan yang paling baik diselenggarakan adalah belajar Al-Quran. Alhamdulillah tadi ada disebutkan ibu-ibu ada literasi Al-Quran. Jangan kecil hati. Rasulullah menyebutnya gini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Belajar itu kan bisa mulai dari alif ba. Jadi baru alif ba, jangan terus pinter. Enggak, bukan pinter.
Begitu sudah ikut belajar ini alif ba, itu sudah termasuk orang yang paling baik. Sudah paling baik. Lo kalau di hadapan Allah sudah dianggap paling baik, mau dinilai oleh siapa lagi? Ya, jadi jangan merasa terlambat belajar Al-Quran. Terus Al-Quran itu kalau dibaca bareng-bareng di masjid, malaikat itu akan berdatangan ngerubutin masjid itu sambil mendoakan orangnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidak ada sesuatu kaum yang berkumpul di satu masjidnya Allah, mereka membaca Al-Quran bareng-bareng itu tidak harus membacanya sama. Bisa juga membaca surat Yasin, membaca surat Kahfi, dan bisa begitu. Tapi bersamaan waktunya membaca di masjid, maka Allah akan menurunkan ketentraman di hatinya. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah itu akan meliputi orang yang membaca Al-Quran itu. Wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat itu ngerubutin. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah bercerita kepada para malaikat yang di dekat-dekat Allah, bercerita, oh itu hamba-hambaku lagi kumpul di masjid Al-Khair, namanya ini. Loh, kalau yang menyebut Allah itu kan luar biasa ya. Ada seorang sahabat yang Rasulullah mengatakan, Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk kamu. Sahabat itu bertanya, nama saya disebut oleh Allah? Langsung nangis dia. Nah, jadi kalau ingin disebut oleh Allah, meskipun kita tidak tahu, tapi itu kan Rasulullah yang menyampaikan. Kalau kita ingin disebut oleh Allah, caranya gimana? Sering-sering ke masjid, jangan buru-buru pulang, banyak baca Al-Quran ya. Terus dan jangan lupa masjid ini pengelolanya makin hari makin sepuh, suatu saat makin hilang dari peredaran. Oleh karena itu mesti harus ada grooming, ada pembinaan yang mudah ya. Allah menyebutnya di Al-Quran, "Tsumma awratsana al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi terus diwariskan. Maka ke Al-Quran itu diwaris. Masjid di mana diajarkan Al-Quran juga mesti diwariskan. Cuma di antara orang-orang yang diwarisi Al-Quran, kalau kita kiaskan, orang-orang yang diwarisi Masjid Al-Khair, faminhum dzalimun li nafsihi, ada orang yang menzalimi dirinya sendiri, tidak mau. Wa minhum muqtasid, ada yang mau tapi pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairat, jadi ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu ada kesempatan, ada kegiatan di masjid, aku ikut, mau jadi panitia, aku ikut nyumbang dan sebagainya. Nah, itu yang itu adalah keutamaan yang besar. Praktek itu bisa dengan cara delegation of authority, harus ada kasihan, pengotoritas dan tanggung jawab. Caranya misalnya ada pengurus tanggung jawab masing-masing, ketuanya bisa yang senior, tapi anggotanya dipilih yang junior. Tanggung jawab dipegang oleh yang itu sebagai tugas, lalu tanggung jawabnya lepas, enggak. Tanggung jawab tetap dipegang oleh kepala unit ya. Jadi respon secara mutlak kepala unit. Tanggung jawab itu sebagian diberikan kepada anak buahnya sesuai dengan tugasnya. Misalnya tugas dakwah. Terus coba kamu undang ustadz-ustadz yang bisa menjelaskan tentang keimanan dengan baik. Coba cari. Tapi tanggung jawab tetap kepada. Terus nah, kalau misalnya ternyata
cowok yang bertanggung jawab siapa? Bukan yang junior, tapi yang senior tadi. Jadi tanggung jawab ke atas itu tetap yang senior. Nanti ketuanya bertanggung jawab keluar. Jadi kalau ada orang misalnya mengeritik begitu, jangan lalu itu kan karena Hinda, itu karena Hinda aja. Enggak, siapa yang menunjuk Hinda? Jadi anak buah kalau salah, tetap yang bertanggung jawab adalah pucuk pimpinan. Jadi delegation of authority itu harus dilakukan dengan pembinaan. Pembinaan apa yang harus dilakukan supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, problemnya di kita ini delegation of authority itu jarang dilaksanakan, sehingga regenerasi itu sulit. Ya, saya kira sementara begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan secara bertahap masjid ini bisa terus berkembang dan kegiatan-kegiatannya makin menggairahkan dan menjadi ladang yang baik untuk mencari ridho Allah. Sementara begitu, mudah-mudahan berkah ada kekurangan dan kesalahan saya, dan kalau ada yang baik kita kuatkan komitmen, kita laksanakan. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana adzalna anfusana Rabbana wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Banyak sekali dosa-dosa kami, banyak sekali kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Di antara dosa-dosa kami bahkan ada yang besar sekali. Oleh karena itu, ampunilah kami. Ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami, terutama ketika kami akan memasuki bulan Ramadan. Sehingga kami memasuki bulan Ramadan sudah bersih dari dosa-dosa. Dan pada bulan Ramadan, berilah kami bimbingan agar kami tidak melakukan dosa lagi. Dan berilah kami semangat yang kuat untuk meningkatkan ibadah kami kepadamu pada bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami dan juga anak-anak dan cucu-cucu kami sebagai hamba-hambamu yang soleh dan solehah, berbakti kepadamu, berbakti kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allah, kami berterima kasih Engkau telah memberi kami masjid. Dan kami berterima kasih Engkau memberi kami teman-teman yang penuh semangat dengan penuh kerjasama yang baik untuk membina, untuk mengembangkan dan memakmurkan masjid ini. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu lekat dengan masjid ini. Kami ingin mendapatkan naungan-Mu besok di padang mahsyar sebagai orang-orang yang menggantungkan hati kami ke masjid. Dan terima kasih Engkau telah memberi kami masjid yang bagus ini dengan orang-orang yang baik. Maka berilah kami kesempatan untuk memperbanyak amal kami untuk masjid. Kami percaya bahwa Engkau telah membuatkan kami rumah di masjid surga, tapi kami ingin mendapatkan tiket untuk masuk ke surga. Oleh karena itu, teguhkan
Allah, mantapkanlah iman kami sepanjang masa, sehingga kapanpun Engkau memanggil kami, kami akan mengakhiri hidup kami dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Abdullah, Masya Allah. Semoga insya Allah tausiah yang beliau sampaikan bisa kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Ya